Kak Irma melihat, antara loyalitas dan apresiasi Ya, itu tidak timbal balik, dirasakan atau diterima oleh Pak Jokowi. ya saya kalau kita lihat ya seluruh netizen ya, Mhm, publik di Indonesia, kan bisa sama-sama melihat banyak hal yang misalnya kalau bukan karena PDIP dia bukan siapa-siapa, misalnya begitu-begitu itu kan sebenarnya netizen akan itu menilai gitu ya, dan mhm, itu yang mungkin terus digoreng-goreng oleh banyak pihak yang mhm, kemudian juga akhirnya memunculkan satu image negatif gitu ya, mhm, seolah-olah bahwa, bukan seolah-olah sih ya, para publik menilai bahwa Pak Jokowi memang nggak dihargai gitu loh. Nah mmm, itu yang dirasakan oleh orang pendukung Jokowi nih, gitu ya, mhm, orang-orang yang bersimpati pada Pak Jokowi tentu, gitu ya. Maka kemudian ketika misalnya Pak Jokowi merasa nggak nyaman dengan segala hal yang memang kemudian, muncul di publik terkait banyak sekali, apa namanya, narasi-narasi yang memojokkan beliau, gitu ya. Entah itu dari partainya, entah dari orang-orang oposan yang memang nggak menyukai beliau, gitu. mhm, Ya akhirnya mungkin beliau ngambil sikap juga kan gitu ya. mhm, Kalau seseorang kemudian mengambil sikap saya kira itu hak azazi manusia yang paling dasar mhm, ya, bahwa setiap orang sebagaimana konstitusi kita kan, setiap orang berhak memilih dan dipilih gitu ya. Setiap orang juga punya hak menentukan jalan hidupnya sendiri, setiap orang punya hak hidup gitu kan semuanya juga sudah ada ya dalam konstitusi kita gitu. Jadi kalau dari saya pribadi, dalam politik tuh nggak boleh ada kata-kata pengkhianatan menurut mmm, saya. mhm, Karena apa? Kenapa? Katanya politik itu dinamis, politik itu kepentingan. Hari ini kawan, besok bisa jadi lawan. Hari ini lawan, besok bisa jadi kawan, kan seperti itu. Nah, kalau memang partainya memberikan apresiasi atas hasil kerja yang kita lakukan, tentu kita akan loyal, nggak mungkin nggak loyal. Tapi kalau kita nggak diapresiasi sama sekali, nggak diapresiasi, ya ngapain juga ada di situ. Saya berpegangan pada satu kalimat bijak Ali bin Abi Thalib. nah, Ya, jangan pernah gitu kan, jangan pernah kau eee, jelaskan dirimu kepada siapa tentang dirimu kepada orang yang tidak menyukaimu. Karena dia mmm, pasti nggak akan pernah percaya. mhm, Tapi bagi yang menyukaimu, nggak penting itu, nggak penting penjelasan itu. Nah, hargai dan hormatilah orang-orang yang menyukaimu. Perhatikan dia karena dia akan mendoakanmu. Tapi orang ini nggak akan pernah mendoakanmu, dia akan membawa kesusahan bagimu. iya, iya, Maka abaikan. Nah, iya, itu loh. iya, menarik, Maka saya meminta kepada Pak Jokowi ambil nih kalimatnya Ali bin Abi Thalib, mhm, ya kan? mhm. Abaikan. Jalan terus, berikan yang terbaik untuk Indonesia. Ya, bagi yang, suka menyampaikan hal-hal yang negatif tentang Pak Jokowi, mungkin saya juga ada, nasihat dari Imam Ali, Hmm, ke Irma. "Jangan karena kebencianmu membuat kamu tidak adil," nah gitu kan itu. begitu. Ini kan juga seperti itu kan yang Iya, sekarang kan. dan itu juga yang selalu disampaikan Pak Surya Paloh. Kita harus lebih mementingkan bangsa dan negara, rakyat daripada kepentingan partai politik. Itu Ya, kalau di Nasdem seperti itu. kira-kira para elit partai seperti Pak Prabowo, mungkin juga ketumnya Nasdem Pak Mhm, mhm. Surya, dan ketum-ketum partai lainnya atas penilaian seorang akademisi senior seperti Prof. Ikrar itu menjadi pertimbangan nggak sih, Kak Irma? Kalau kita diajarkan untuk tidak menyinggung partai lain, tidak menjelek-jelekkan partai lain gitu ya. Kalau kami di Nasdem diminta untuk tidak ikut campur urusan partai lain. Mhm, Tetapi kalau itu menyangkut, apa namanya, bangsa dan negara, ya sehingga menimbulkan kegaduhan, ya kita boleh berstatement gitu mhm, kan. Tapi untuk ikut campur dalam dalam urusan internal mereka, kita nggak pernah mau ikut campur itu. Kita nggak akan pernah menilai soal itu. Karena itu urusan mereka, kita hargai apapun yang, mereka putuskan gitu. mhm, mhm. Tapi masalah soal Jokowi mau berlabuh di mana misalnya, menurut saya ini kan politisi, Iya, boleh iya, kan politisi itu kan, salah satu fungsinya adalah speak up, speak up. ya kan? Nah, saya ingin menyampaikan begini, loh dia orang bebas, toh udah dipecat, Mhm, walaupun belum menerima SK sekalipun seperti itu. Saya kira banyak partai yang mau menerima beliau, menunggu malah gitu ya, mau mhm, kemana nih beliau ini, seperti itu. Jadi ya nggak usah juga
Kalau menurut saya semua pendukung beliau, mendukung Pak Jokowi ini juga nggak terlalu worry ya, nggak khawatir gitu dia dia mau kemana gitu. Karena apa? Kita bisa lihat dulu sebelum beliau lengser itu presiden akal sesat saya sebut gitu ya. Itu menyebab nanti kalau sudah Maksudnya Rocky Gerung kayaknya. itu kalau sudah selesai Pak Jokowi nanti akan jadi bebek lumpuh, nggak akan ada yang Iya, iya. mengundang, nggak akan ada yang mau lihat, nggak ada yang mau salaman. Tapi bisa kita lihat hari ini ya, kemanapun beliau pergi, itu kamera, masyarakat semua masih mengeluh-elukan beliau gitu. Betul. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan, nggak akan ada yang bisa membuat Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu pecah kalau menurut saya. Karena beliau tuh soulmate. Dan Pak Prabowo secara gentle menyatakan ke publik bahwa tanpa Pak Jokowi dia nggak akan jadi presiden, nggak akan menang. Dan Itu satu, pengakuan Pak Prabowo itu sendiri satu ya. hal yang luar biasa. Nah, itulah seorang negarawan gitu loh, yang mau mengakui apa adanya, yang menghormati orang yang sudah melakukan kebaikan kepadanya. Nah, ini presiden kita hari ini loh, ya kan? Maka kemudian Pak Prabowo mengajak sebanyak pihak untuk mengelola negara ini secara bersama-sama. Itu luar biasa loh. Ya kan, tapi banyak juga yang nyinyir-nyinyir kan ya, begana begini begono soal kabinet beliau gitu ya. Ya kurang lebihnya kita bisa lihat nanti. Saya yakin Pak Prabowo akan melakukan hal terbaik untuk bangsa ini, baik terhadap orang-orang yang masuk ke dalam kabinetnya, yang mendukungnya. Ya satu-satu akan ada seleksi alam menurut saya. Nah, tapi dia juga mengatakan kepada orang-orang ini, lu kalau nggak pun lu minggir.